Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode discovery learning. Metode discovery learning adalah suatu metode untuk memahami konsep, arti, hubungan yang menggunakan teknik intuitif atau cara intuitif, yang dimana hasilnya ini akan sampai kepada suatu kesimpulan dari sebuah materi yang akan saya sampaikan. Sekian, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Wah, tampaknya masih belum semangat nih. Ayo, semangat dong. Masih pagi nih. Baiklah, kalau Bapak bilang sekali lagi semangat pagi, anak-anak, kalian harus menjawabnya pagi, 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 luar biasa. Pagi luar biasa. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga diberi kelancaran dalam memahami materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada pagi ini? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah kalau tidak ada yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, masih adakah di antara kalian yang mengingat pelajaran kita pada minggu kemarin? Kita kan kemarin belajar tentang hari akhir atau hari kiamat, Pak. Nah, yang dimana hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluknya di dunia ini yang harus kita percayai kebenarannya. Dan hari akhir atau hari kiamat ini menjadi jembatan untuk menuju ke kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Baik, terima kasih kepada Ruro atas penjelasan yang sangat luar biasa. Beri aplausnya dulu anak-anak. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang macam-macam hari kiamat atau hari akhir dan manfaatnya, untuk manfaat dari mempelajari hari kiamat atau hari akhir ini. Jadi, tujuan Bapak dalam menyampaikan materi pada hari ini ialah supaya kalian para siswa dapat mengimplementasikan macam-macam hari akhir dan manfaatnya, supaya kalian dapat mengimplementasikannya atau dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Macam-macam hari kiamat. Adapun seperti yang kita ketahui bahwa hari akhir atau hari kiamat itu adalah suatu hari di mana itu hari terakhir bagi manusia berada di muka bumi ini menuju ke dalam hari yang benar-benar kekal, yaitu hari akhir. Hari kiamat itu dibedakan menjadi dua. Pertama ada kiamat sugro. Apa sih itu kiamat sugro? Ya, kiamat sugro atau yang bisa kita sebut dengan kiamat kecil adalah suatu kejadian atau suatu bencana yang datang kepada manusia, tetapi tidak sampai menghancurkan atau tidak sampai membuat manusia yang ada di muka bumi ini hancur atau lenyap. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah suatu kejadian atau bisa kita sebut dengan kiamat besar. Nah, kejadian ini beda dengan kiamat kecil tadi. Kalau kiamat kecil tidak sampai membuat seluruh manusia ini musnah, tetapi kalau kiamat besar ini suatu kejadian atau suatu bencana yang datang kepada manusia, tetapi bisa menyebabkan manusia yang berada di muka bumi ini lenyap atau mati seketika. Hari kiamat ini berada di dalam ayat Al-Quran. Berarti itu sudah pasti bakalan terjadi. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatahu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Selanjutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat ini yang bakalan pasti bakal terjadi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-7
Ingat ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna as-sa'ata atiyatahu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Oke, baiklah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai macam-macam hari kiamat, baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, pada berikutnya ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua 3 gambar. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ini gambarnya berkaitan dengan macam-macam kiamat. Kita punya gambar gunung mendut dan kiamat kubro. Gambar kedua, gambar banjir bandang. Dan yang terakhir, gambar tentang kehancuran bumi. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Sebelumnya tadi Bapak menjelaskan tentang kiamat sugra dan kubra, Pak. Nah, dari gambaran yang Bapak tampilkan, ini mana ya, Pak, yang termasuk kiamat sugra dan kubra itu, Pak? Apakah ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi? Silakan. Gambar 1 dan 2 itu kiamat sugra dan gambar ketiga itu kiamat kubra, Pak Guru. Masya Allah sekali jawabannya, baru kita berikan A+ terlebih dahulu. Oke, seperti penjelasan dari teman kalian tadi, dapat disimpulkan bahwa gambar pertama dan gambar kedua yang Bapak berikan tadi itu adalah contoh dari kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Di mana tadi penjelasannya bahwa kiamat sugro atau kiamat kecil itu adalah suatu kejadian yang menimpa manusia, tetapi tidak sampai menghancurkan atau tidak sampai memusnahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sementara gambar ketiga itu berbeda, karena itu adalah kiamat kubro, di mana kiamat kubro adalah suatu kejadian yang menimpa manusia sehingga berakibat fatal. Fatalnya seperti apa? Ya, fatalnya tadi itu mengakibatkan seluruh manusia di muka bumi ini lenyap atau mati seketika. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Pak Guru. Gini, Pak, kan kita tuh banyak sekali kejadian atau bencana yang datang. Nah, apa ya manfaat untuk kita dari setiap musibah yang datang ini, Pak? Bagus sekali pertanyaannya, sangat berbobot juga ya. Oke, berdasarkan dari pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, di sini saya tidak akan menjawabnya secara langsung. Tapi yang akan menjawab itu adalah kalian sendiri. Nah, maka dari itu Bapak akan membuat sebuah praktikum sederhana, yang dimana praktikum ini tadi bertujuan agar kalian dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi. Sebelum itu Bapak akan menyediakan LKBB. Baik, ini adalah LKBB yang Bapak sampaikan tadi. Nah, LKBB ini berisi tentang contoh bencana alam yang dipertanyakan oleh teman kalian tadi. Nah, tujuannya sekarang kalian bentuklah beberapa kelompok, yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang saja. Diskusikanlah bersama dengan teman kelompok kalian mengenai apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari adanya hari kiamat tadi, atau ada bencana-bencana yang ada di sekitar wilayah kita. Nah, kalian kerjakanlah terlebih dahulu. Bapak akan memberi waktu kalian 15 menit. Nah, setelah sudah 15 menit nanti Bapak akan bertanya, akan menyuruh kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas tadi. Nah, ingat ya, jawabannya atau isi dari praktikumnya itu sesuai dengan pertanyaan teman kalian tadi. Pertanyaannya kan, apa sih manfaat yang dapat kita ambil dari bencana-bencana alam yang telah datang terhadap kita ini? Oke, sebentar Bapak kasih ini LKBB-nya kepada kalian. Langsung saja kalian nanti untuk membahasnya bersama ya. Ini LKBB untuk kamu dan ini untuk kamu. Oke, baiklah, kerjakan ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu Bapak akan meminta kalian untuk mendiskusikannya ke depan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis nih. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Pak. Oke, baiklah, kalau sudah selesai, sekarang Bapak ingin meminta untuk kelompok 1 dan 2 nanti maju ke depan, presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Baik, untuk sekarang silakan untuk kelompok 2 maju terlebih dahulu ya, Nak. Oke, silakan maju ke depan. Baiklah, hasil dari diskusi kami yakni manfaat yang bisa diambil dari kiamat sugra yang sering terjadi di sekitar, yakni 1, menghindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang
Yang kedua, lebih mudah untuk bersedekah. Yang ketiga, tidak meniru kehidupan orang-orang kafir. Yang keempat, meningkatkan manusia untuk lebih menyeimbangkan hidup, bekerja untuk dunia, beribadah untuk akhirat. Yang kelima, memberikan kesadaran dan akan tujuan hidup manusia sebagai khalifah, sebagai hamba, sebagai perantara kebaikan. Sangat bagus sekali hasil yang telah kalian diskusikan tadi. Beri aplausnya terlebih dahulu. Sekarang untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan tadi ya. Baik, sekarang untuk kelompok 1 silakan maju ke depan dan diskusikan hasilnya. Baik Pak, baiklah hasil diskusi kami yaitu bahwa semua kejadian bermanfaat untuk 1. Menambah iman dan takwa kepada Allah. 2. Bisa mengerem diri dari perbuatan buruk. 3. Berupaya menyiapkan bekal kematian sebaik-baiknya. 4. Tidak mudah tersulut emosi. 5. Menanamkan kesabaran atas ujian serta membangkitkan rasa syukur atas nikmat. Terima kasih. Beri tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Oke, baiklah. Bapak akan simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita pelajari tentang macam-macam hari kiamat, di mana hari kiamat ini terbagi menjadi 2 macam, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil tidak menyebabkan kehidupan dunia ini berakhir, sedangkan kiamat besar ini menyebabkan kehidupan dunia ini akan berakhir. Dan manfaatnya telah kita pelajari bersama, yaitu untuk meningkatkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam segala perbuatan. Dan tentunya kita yakin bahwa hari akhir setelah dunia ini ada hari yang akan kekal di dunia. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah agar apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat tentunya bagi kita sendiri dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Baiklah, untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk membaca materi berikutnya mengenai bab puasa ya. Oke, sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.